Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid dharain amin. Hukiya an khairit tabi'in Uwais al-Qarani radhiyallahu anhu annahu kana yaltakitu kisar al-khubzi minal mazabil fanabahahu kalbun faqala lahu kul mimma yalik wa ana akulu mimma yalini fa in juztu sirata fa ana khairu mink wa illa fa anta khairu minni. Diceritakan tentang Uwais al-Qarani. Sebagian pendapat bahwa beliaulah Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Kalau kemarin kita katakan ada pendapat Sayyidut Tabi'in itu Imam Al-Hasanul Basri. Tapi ada yang mengatakan Sayyidut Tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Lah Uwais al-Qarani ini orang yang istimewa, orang yang mulia. Kemuliaannya Uwais karena baktinya kepada ibunya. Sangat luar biasa baktinya Uwais kepada ibunya. Hidup di zaman Nabi, berada di tempat yang mungkin kalau mau ke Nabi bisa dijalankan, bisa dilakukan. Akan tetapi Uwais tidak mendatangi Nabi dengan alasan merawat dan menjaga ibu. Nah, hal seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang berilmu. Kalau orang bodoh pasti salah langkah, salah ambil. Contoh, ziarah wali limo atau wali songo aktif, ziarah bapak ibu ini tidak tahu. Menganggap ziarah wali limo atau wali songo lebih afdol, lebih utama daripada bapak ibunya. Dan itu banyak. Kenapa? Karena kegoblokannya. Itu semuanya karena kebodohannya. Kalau dia pinter, dia pasti lebih mengutamakan ziarah orang tuanya daripada wali-wali. Jangankan 9.000, ziarah ke orang tuanya lebih afdal, lebih utama. Tapi karena bodoh, orang lebih memilih ziarah wali, ziarah wali, ziarah wali. Orang tuanya enggak. Itu karena kebodohan. Banyak hal seperti ini itu banyak terjadi. Nah, seperti Uwais ini benci Nabi? Enggak. Dia beriman dengan Nabi. Dia cinta kepada Nabi. Tapi tidak meninggalkan orang tuanya yang butuh perhatian dan penjagaannya hanya untuk dirinya. Kalau keinginannya ke Nabi, duduk dengan Nabi, melihat Nabi. Tapi nafsu dan keinginannya dimatikan demi menjaga ibunya, merawat ibunya. Apakah kemudian Uwais tidak mendapatkan kemuliaan? Enggak, dapat kemuliaan yang luar biasa Uwais dari Allah. Kemuliaan Nabi mengenal Uwais sekalipun tidak pernah bertemu. Kalau kita kan bisa dikenal kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, ya kalau sekarang karena banyaknya medsos bisa dikenal lewat medsos. Zaman dulu tidak ada medsos. Tapi Nabi sangat mengenal Uwais. Sifatnya Uwais Nabi tahu secara detail. Karena itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasul untuk meminta doa kepada Uwais. Nabi nggak pernah bertemu, tapi memerintahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk meminta doa dari Uwais. Luar biasa Uwais. Dan orangnya nggak sombong, sangat tawadhu, lari dari ketenaran. Jadi kalau ada orang yang mengenalnya, mengenal dengan kemuliaannya, keistimewaannya, pindah Uwais. Tidak mau. Jadi siapa orang yang mengetahui kemuliaannya, Uwais meninggalkannya, meninggalkan tempat itu, pindah ke tempat yang orang nggak mengenal kemuliaannya dan keistimewaannya.
Kalau orang mengenal dia dengan stres, gila, kumuh dan lain sebagainya, seneng wes tinggal di situ. Tapi kalau dikenal kemuliaannya, keistimewanya, lari wes. Makanya ketika Sayyidina Umar nyari sampai di zaman kepemimpinannya beliau baru ketemu sama Sayyidina Umar, mau ditempatkan di tempat khusus wes ini. Dikasih tempat, dikasih rumah, dikasih segalanya wes, fasilitas. Katanya Uwais enggak. Ini pertemuan pertama dan terakhir kamu dan aku. Wes. Pindah wes. Nggak ada lagi di tempat itu sudah. Di mana Sayyidina Umar bertemu dengan dia. Setelah itu nggak ada wes di situ. Pindah tempat lain, daerah lain yang tidak diketahui. Kemuliaan dan keistimewaannya itu wes. Lah luar biasa Uwais ini. Lah Uwais ini kalau makan, makannya Uwais ini yaltaki itu kisarul khubuz, milii sisa-sisa roti yang terbuang di sampah. Sisa-sisa roti yang terbuang di sampah itu dipilih. Yang layak, yang bisa masih dimakan, diambil dimakan. Kenapa? Memang nggak punya harta, bukan orang yang kaya. Kalau misalnya mau kaya, mau punya harta, ditawari nggak mau kok. Kalau kita nggak mau, nolak. Nggak mau, nolak. Bukan nggak mau, nolak. Nerima kita. Apalagi miliatan, waduh. Tambah nggak gelem nolak. Insya Allah, walaupun kita sudah mati, nggak punya nyawa, ditawari, melek. Ya gelem. Terus mati padahal. Apalagi masih hidup gitu loh. Uwais nggak mau. Dan nggak punya. Terkadang beliau milih biji-biji kurma, dijual, hasilnya tadi dibuat beli roti untuk dimakan. Lah kebanyakan seringnya itu tadi milih roti-roti yang sudah terbuang di sampah-sampah, yang bisa dimakan. Lah pada suatu ketika mau ngambil roti, ada anjing. Anjing ini menggonggong. Akhirnya katanya Uwais ngomong ke anjing itu, kul mimma yali. Ya anjing, makanlah yang dekat dengan kamu. Wa ana akul mimma yalini, dan aku makan yang dekat dariku. Ya ambil yang dekat dari kamu, aku ambil yang dekat dari aku. Ojo jenggong. Ya, jangan kamu jenggong. Artinya apa? Biar adil, kamu makan situ, aku makan sini. Akhirnya Uwais ngomong, injustus sirat wa ana khairu mink. Kalau aku bisa melalui jembatan sirat, berarti aku lebih baik dari kamu, wahai anjing. Anjing lo ini, bukan orang, anjing. Kalau aku bisa melalui sirat, katanya Uwais, berarti aku lebih baik dari kamu, wahai anjing. Tapi kalau aku nggak bisa melalui sirat, berarti kamu lebih baik dari aku. Kalau binatang itu nggak ada neraka, juga nggak ada surga. Mereka hampa, sudah menjadi debu, hilang. Nah, kalau nggak masuk azab sih enak, walaupun nggak masuk surga, nggak diazab, nggak masuk surga, enak masih daripada masuk neraka. Makanya katanya Uwais, kalau aku bisa melalui sirat, itu pasti masuk surga sudah. Orang yang bisa melalui sirat, melewati sirat, pasti surga. Karena sirat ini di atas neraka. Dia yang jatuh masuk neraka, dia yang berhasil melewati, ya bebas dari neraka. Lah untuk melewati sirat ini tergantung amal kita di atas dunia. Kalau baik, kalau banyak kebaikannya, ketaatannya, insya Allah kita bisa berhasil melalui sirat. Kalau banyak maksiatnya, kemungkarannya, sulit untuk berhasil. Nah, sulit untuk berhasil. Kalau sulit untuk berhasil, ya berarti masuk neraka. Lah Uwais, kalau aku berhasil melalui sirat, berarti aku lebih baik. Tapi kalau aku nggak berhasil, berarti kamu, wahai anjing, lebih baik. Nggak menganggap dirinya mulia sekalipun kepada anjing, dan masih dipenuhi rasa takut, padahal dia adalah orang yang istimewa.
keistimewaannya disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marra Utbatul Gulam rahimahullah ta'ala yauman ala makanin farta'ada wa rashaha araqan faqalu lahu fi dhalik faqala hadha makanun asaitullaha fihi wa ana saghir. Pernah pada suatu hari Utbah al-Gulam lewat satu tempat itu apa? Bergerak seluruh badannya, bergemetar gitu seluruh badannya, kemudian berkeringat seperti orang greges dan keringatan. Bingung orang-orang yang bersama dia ini. Duh, kenapa? Ada apa? Kenapa? Seperti mendadak lewat satu tempat, kemudian bergemetaran seluruh badannya dan berkeringat. Kaget orang-orang sekitarnya, tanya, ada apa? Dijawab, hadza maganun asaitullah fi. Ini tempat dulu aku pernah bermaksiat di sini. Waktu aku masih kecil. Tempat aku pernah bermaksiat di waktu aku kecil. Nangis dia. Kenapa kok nangis? Kenapa kok sampai berkeringat? Maksiat itu mengundang murka dan azabnya Allah, baik ada yang mengetahui ataupun tidak ada yang mengetahui, mengundang murkanya dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah tempat ini akan menjadi saksi. Di mana kita bermaksiat, tempat itu akan menjadi saksi buat kita di hadapan Allah. Lah kalau tempat itu menjadi saksi, gak mungkin kita bisa menghapusnya tempat itu saksinya. Walaupun tidak ada CCTV yang menyorot, tidak ada orang yang melihat atau mendengar, tetap gak selamat kita. Kenapa? Tempat itu akan menjadi saksi. Misalnya itu di atas kasur, kasurnya akan menjadi saksi, tempatnya pun menjadi saksi. Gak bisa terhindar kita dari keburukan yang kita lakukan, sekalipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Tapi beliau karena begitu besar rasa takutnya, bahkan itu dilakukan masih kecil, nangis dan berkeringat. Rasa takut yang luar biasa. Karena Ma'ruf al-Karkhi rahimahullah ta'ala idza staiqadha min manami yamsahu ala wajhihi bi yadihi wa yaqulu alhamdulillahilladzi lam yughayyir surati fi surati kalbin aw khinzirin li su'i adabi. Imam Ma'ruf al-Karkhi setiap kali bangun dari tidurnya, beliau mengusap wajahnya dengan berdoa, alhamdulillahilladzi lam yughayyir surati fi surati kalbin aw khinzirin li su'i adabi. Alhamdulillah, bersyukur. Beliau bersyukur atas apa? Atas tidak dirubahnya wajah ini ke wajahnya anjing atau babi. Karena apa? Karena keburukan adabnya. Manusia itu kalau dilihat orang yang tinggi derajatnya, melihat gambaran aslinya orang tersebut itu terlihat antara babi, anjing, monyet dan yang lain sebagainya, kelihatan. Tapi kalau kita kan enggak, kita melihat ya wajah-wajah manusia. Tapi orang yang hatinya bersih dan hubungannya dekat dengan Allah itu bisa melihat orang itu wujud aslinya sudah. Dia manusia, tapi wujud aslinya, sifatnya dia itu kelihatan. Orang yang tamak, rakus, sifatnya itu seperti binatang apa? Ya situ dia. Orang yang kotor ini, ya situ. Seperti yang pernah kita bahas di dalam kitab Sabilul Idhikar di hari kiamat tuh. Orang yang makan riba nanti wajahnya dirubah menjadi ini. Orang yang zina dirubah jadi ini. Dan itu kelihatan. Nah para aulia itu mengetahui. Ada mereka yang tahan melihat wajah-wajah binatang tadi itu dari manusia yang di hadapannya. Ada yang mereka nggak tahan. Mereka yang nggak tahan ini terkadang milih out, keluar dari kehidupan manusia di rumah. Bahkan terkadang meninggalkan Jumatan. Kenapa?
nggak tahan mereka, nggak Jumatan, meninggalkan Jumatan. Kenapa? Nggak kuat, nggak bisa nahan. Kalau yang bisa nahan, kumpul, duduk, bahkan melayani mereka. Lah kita mungkin dilayani seperti kita ini dihormati, dimuliakan. Ya kalau saya merasa ya kita ini seperti binatang yang dipelihara olehnya. Diramut, dikasih makan, dijaga agar tidak sakit, agar sehat. Ya seperti di kebun binatang lah. Masa anjing-anjing atau babi-babi atau singa-singa di kebun binatang merasa dia dimuliakan? Ya enggak. Dia dirawat, dijaga agar selamat, nggak mati, nggak ditembak dan yang lain sebagainya, dijaga. Dan mereka tahu. Lah ini Imam Ma'ruf Al-Qurhi bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, wajahku nggak dirubah jadi anjing, nggak dirubah jadi babi. Bersyukur kepada Allah. Kalau kita doa bangun tidur nggak kita baca, apalagi yang lain, tangi turu, dah telat ini. Ndak untuk barangnya aku, ya Allah, telat ini, ndak sahur aku, ini pangani yang diingling makanannya, dah wis jamnya ini lali aku. Lupa ibadah, lupa ketaatan, lupa doa, tapi yang diingat adalah hal-hal yang duniawi. Imam Ma'ruf Al-Qurhi enggak bangun tidur sadar, dilihat, alhamdulillah si wajah menungso, masih wajah manusia, padahal orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan yang seperti ini harus kita pelajari ya, dari orang-orang yang mulia seperti para aulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus mendekatkan kita dengan mereka, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan meneladani apa yang menjadi kebiasaan mereka dalam kehidupan dunia mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.